Ada salah satu video yang sangat menarik untuk kita bahas daripada YouTuber yang sangat mengapresiasi dakwah-dakwah Wahabi. Namun yang sangat mengherankan daripada orang ini, dia berkata dalam salah satu videonya, "Oh, Harry Pas sudah mulai bid'ah-bid'ahkan. Harry Pas sudah mulai masuk Wahabi, sudah jadi Wahabi. Saya tidak kenal apa Wahabi. Saya tidak kenal apa Wahabi. Saya tidak kenal apa Wahabi." Nama YouTuber itu adalah Harry Pras. Dalam videonya, Harry Pras ini berkata, "Saya tidak kenal apa itu Wahabi." Masa Anda gak kenal apa itu Wahabi? Wahabi itu, kalau Anda mau nanya ke saya, Wahabi itu sebuah singkatan. Wahabi, kepanjangannya adalah wawasan agamanya hanya bid'ah. Dikit-dikit bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini sesat. Itu Wahabi, wawasan agamanya hanya bid'ah. Mengapa begitu? Ya sebab mereka Wahabi, wajar hasil belajar instan. Kemudian mereka itu tidak pede dengan nama Wahabi. Lalu mereka itu mengganti namanya dengan Salafi. Salah fikir. Ya pokoknya Anda harus ngerti sendirilah mas apa itu Wahabi ya. Banyak di antara sutat-sutat Wahabi yang melakukan kedustaan atas nama para ulama. Ini contohnya mas ya, contohnya ini ya. Simak ya. Seluruh ulama, jumhur ulama, seluruh fuqaha tidak ada yang menghalalkan rokok, memubahkan atau memakruhkan rokok. Semuanya haram. Seluruh fuqaha tidak ada yang menghalalkan rokok, memubahkan atau memakruhkan rokok. Semuanya haram. Ini contohnya mas. Banyak yang melakukan kedustaan di antara sutat-sutat Wahabi. Ya YouTubernya juga gitu ya, contohnya barusan video itu ya. Ketika orang ini mas saya minta dalil rokok haram menurut ijma ulama, dia ternyata mengambil salah satu video orang, dalilnya video. Rokok haram. Oh ya Allah, kalau rokok haram ya sudah tak bakar aja ya, tak bakar aja wis. Dan ojo lali ngopi ya. Mas Harry Pras ngopi. Orang tadi mas termasuk salah satu YouTuber pembela para sutat-sutat Wahabi, yang mana kita tahu Wahabi itu sering berdusta. Dan kalau memang Anda itu pengen tahu secara detail apa itu Wahabi, cobalah baca kitabnya ulama-ulama Wahabi mas. Gak usah jauh-jauh, Anda itu kan pengagum ulama-ulama Arab Saudi katanya sih. Alasannya Islam yang murni itu di Arab Saudi. Coba lihat di fatwanya Ibnu Bas itu mas, di kitabnya dia. Ibnu Bas itu sangat bangga, bahkan merasa hebat, merasa gagah lah, intinya memuji gelar Wahabi. Wahabi itu menurut Syekh bin Bas adalah orang-orang yang mengikuti pandangan Muhammad bin Abdul Wahab. Itu Wahabi. Dan itu kata Syekh bin Bas merupakan lakop yang mulia. Namun anehnya kenapa YouTuber para pembela sutat-sutat Wahabi atau bayi-bayi Wahabi kok seolah-olah merasa resah, merasa gelisah ketika mereka disebut atau dijuluki Wahabi. Padahal ulama Arab Saudi sendiri bangga kok, sangat bangga dengan lakop Wahabi. Kalau memang mau tahu dalilnya bahwasanya Syekh bin Bas itu sangat merasa bangga sekali dan bahkan menganggap Wahabi itu merupakan lakop yang mulia yang dinisbatkan kepada para pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab, silakan lihat di deskripsi. Semoga Anda bisa ngerti, bisa ngaji kitab lah, bisa paham. Kalau nggak paham ya nanya mas, nanya aja. Kalau nggak ngerti nggak paham nanya, meskipun nanya kepada seorang perokok nggak masalah mas ya. Ilmu itu dari siapapun, dari manapun ambil. Jangan mentang-mentang orang itu ngerokok nggak mau ngambil ilmu. Atau jangan mentang-mentang orang itu nggak ngerokok semua ucapannya mau ditelan mentah. Jangan mas ya, nggak seperti itu dalam Islam mencari ilmu itu.
Kalau ilmunya seorang perokok itu tidak boleh atau tidak mau diambil, ya bagaimana dengan ilmunya para pendusta? Apalagi ilmunya para pembohong. Kita tahu pembohong itu kan merupakan sifat orang-orang munafik. Masa orang yang bersyahadat hanya karena dia itu merokok lalu ilmunya tidak mau diambil, sementara berdusta, berbohong itu ciri-ciri orang munafik. Masa kok mau diambil ilmunya? Piye? Termasuk orang yang berkata rokok itu diharamkan oleh seluruh ulama. Tidak ada yang memakruhkan, tidak ada yang membolehkan. Pokoknya semua ulama sudah sepakat bahwa rokok itu haram. Itu kedustaan. Dan dusta itu merupakan salah satu ciri-ciri orang munafik kok. Orang munafik harus banyak ngopi dulu ya, ngolah pikiran. Contoh mas ya, contoh Wahabi itu kan wawasan agamanya hanya bid'ah. Ya contohnya siapa ya? Khalid ya, Khalid Basalamah. Dia yang mengatakan tidak boleh kita itu di rakaat pertama baca surat Al-Ikhlas, di rakaat kedua Al-Ikhlas lagi, tidak boleh. Itu kata Khalid Basalamah. Padahal pelaku yang demikian dalam artian di rakaat pertama baca surat Al-Ikhlas, di rakaat kedua juga baca Al-Ikhlas, itu sudah dipraktekkan oleh seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dilakukan oleh sahabat itu dibenarkan oleh Nabi. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukharinya. Tetapi bagi Khalid Basalamah itu bermasalah. Ya memang wajar, wawasan agamanya hanya bid'ah. Itulah Wahabi. Ada lagi yang juga berdusta atas nama Imamuna Asy-Syafi'i. Ada yang dusta atas nama Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Banyak pokoknya yang berdusta itu. Ada yang juga berdusta atas nama Imam An-Nawawi. Ini Wahabi. Dan anehnya ketika kedustaan mereka dibongkar, mereka itu tidak ada keberanian ya untuk diskusi, atau minimal bagi kami kalau memang kedustaan mereka itu dibongkar dan tidak berani untuk berdiskusi, ya minimal lah mereka harus klarifikasi, harus minta maaf kepada umat. Biar apa? Biar umat ini tidak termakan oleh kedustaan. Dan itu merupakan dosa jariyah nanti. Kalau tidak ada klarifikasi atau permintaan maaf dan mengakui bahwa apa yang ia ucapkan merupakan kedustaan, itu kalau ditonton terus-menerus oleh orang-orang awam, maka itu merupakan sebuah dosa jariyah. Tapi saya nggak tahu sih, apakah sutat-sutat Wahabi yang pernah melakukan dusta itu berani nggak ya? Apa memang berani ya berhadapan nanti dengan orang atau ulama yang dia itu berdusta atas nama ulama tersebut di hadapan Allah kelak? Apa mereka memang sudah siap ya untuk bertanggung jawab atas kedustaan mereka? Ayolah mikir mas ya. Jadi sekali lagi mas, Wahabi itu merupakan lakob yang mulia. Itu menurut ulama sanjungan Wahabi sendiri, Syekh bin Baz. Silakan cek di deskripsi. Jadi para Wahabi, youtuber Wahabi kayak maupun para pengagumnya Wahabi, gak usah alergi dengan istilah atau julukan Wahabi. Gak usah alergi, gak usah panas, gak usah baper. Wong ulama Anda saja sangat bangga kok, sampai-sampai dia itu mengakui bahwa lakob Wahabi itu merupakan lakob yang mulia, lakobun syarif. Katanya mengagumi ulama-ulama dari Saudi. Jadi ternyata fatwanya ulama Saudi justru bangga dengan lakob Wahabi. Dan Anda juga harus paham mas, Muhammad bin Abdul Wahhab yang merupakan pendiri aliran Wahabi ini, dia itu mengakui sendiri bahwa bermadzhab Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal sendiri, beliau justru menyuruh kita, menganjurkan kita umat Islam, ketika kita melakukan ziarah kubur atau memasuki pekuburan, hendaklah kita, katanya Imam Ahmad
berkata menganjurkan kita agar membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, kemudian Al-Mu'awwidzatain, lalu hadiahkan pahala bacaan Al-Quran tadi untuk si mayit, karena pahala bacaan Al-Quran itu akan sampai kepada mayit. Itu pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal yang merupakan mazhab yang dipegang teguh oleh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi. Ngerti ya? Ojo lali ngopi, ojo lali ngopi.